Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Saiful dari Prodi PAI. Sini saya akan menyampaikan materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 6, yaitu yang berjudul dengan hubungan manusia dengan agama. Untuk menyingkat waktu, langsung saja, yaitu manusia dan kebutuhan terhadap agama. Ada perbedaan yang jelas antara manusia dan binatang. Manusia diberi akal oleh Tuhan, sedangkan binatang tidak diberikan akal. Dengan akal pikirannya itulah manusia melahirkan perbuatan sehari-hari dalam rangka menjalin hubungan dengan sesama. Akan tetapi akal manusia bersifat nisbi dan sangat terbatas. Tidak seluruh persoalan dapat diatasi dan tidak dapat dirajut hakikat kebenarannya. Yang pertama itu fitrah manusia. Latar belakang perlu manusia pada agama adalah karena dalam diri manusia terdapat potensi untuk beragama. Murtada Mutahari mengatakan bahwa ketika berbicara dengan para nabi, Imam Ali menyebutkan bahwa mereka diutus untuk mengingatkan manusia pada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah mereka, yang kelak mereka akan dituntut untuk memenuhinya. Perjanjian itu tidak tercatat di atas kertas, tidak pula diucapkan oleh lidah, tetapi terukir dengan pena ciptaan Allah di permukaan kalbu dan lubuk fitrah manusia, dan di atas permulaan hati nurani serta di kedalaman perasaan batiniah. Yang kedua yaitu kelemahan dan kekurangan manusia. Faktor lainnya yang melatar belakangi manusia dan memerlukan agama adalah manusia memiliki berbagai kesempurnaan dan kekurangan. Hal ini antara lain diungkapkan oleh kata an-nas dalam pandangan Al-Quran, sebagaimana dituturkan Quraisy Sohib Nafs, diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Yang tiga, tantangan manusia. Faktor lain menyebabkan manusia memerlukan agama adalah manusia dalam kehidupan senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupa ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Yang B itu fungsi agama bagi kehidupan manusia. Secara garis besar, fungsi agama bagi kehidupan manusia dapat dilihat dari aspek persoalan dan sosial. Dari aspek personal, agama berfungsi memenuhi kebutuhan yang bersifat individual, misalnya kebutuhan keselamatan, kebermaknaan hidup, pembebasan dari rasa bersalah, kekhawatiran menghadapi maut dan kehidupan sesudahnya dan sebagainya. Yang pertama yaitu edukasi dan bimbingan. Tidak dapat dimungkiri bahwa agama diberikan edukasi kepada manusia melalui risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kemudian secara terus-menerus dari generasi ke generasi disampaikan oleh para pemuka agama yang dianggap sebagai ahli waris para nabi. Yang kedua yaitu penyelamatan, yaitu kehidupan manusia penuh dengan masalah yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan mudah atau belum sepenuhnya mampu dipecahkan oleh indera dan akal pikiran. Ada banyak misteri yang muncul yang dalam kehidupan dan belum mampu disingkap. Mengapa hal itu terjadi? Peristiwa kematian, bencana alam, dan berbagai masalah yang tidak mampu diatasi menunjukkan keterbatasan dan kelemahan esensial pada diri manusia. Yang ketiga itu tabsyir, kabar gembira, dan idzar, yaitu peringatan. Sudah menjadi ciri dalam kehidupan, selalu ada
pasangan berlawanan, ada pria dan wanita, ada siang dan malam, dan ada suka dan duka, ada ganjaran dan ada hukuman. Demikian pula dalam fungsi agama ada kabar gembira dan ada peringatan. Yang pertama, ukhuwah atau persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia beragama, ras, etnis, suku, warna kulit, bahasa, dan perbedaan lainnya. Perbedaan itu bukan untuk saling memusuhi dan saling merendahkan, melainkan untuk saling mengenal, karena pada dasarnya perbedaan-perbedaan itu dalam pandangan Allah adalah signifikan, kecuali faktor ketakwaan yang ada di dalam hati masing-masing diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kontrol sosial. Itu salah satu fungsi agama adalah kontrol sosial. Agama memberikan legitimasi untuk melakukan kontrol terhadap perilaku sosial masyarakat. Yang terakhir yaitu penyadaran sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Mungkin dari itu apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.